bahwa mungkin SK ini kita akan perpanjang 5 tahun sekali. Kami yang konsisten untuk memperpanjang apakah 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun sepanjang kinerja akan naik. Kinerja oleh atasan kalian. Kalau ternyata kinerjanya buruk, kami tidak bisa perpanjang. Jadi itu sebagai tambahan, kami akan konsisten untuk melihat perkembangan ke depan. Tetapi kalau kinerjanya buruk, kami tidak bisa bikin kontrak sama manusia. Ya kan? Jadi tergantung penilaian atasan. Saya kira itu. Sebagai CPNS dan P3K, sering-sering juga baca buku, sering-sering juga baca aturan. Kalau Anda mengerti aturan, maka Anda pasti bekerja dengan baik. Ya kan? Jangan hanya datang dulu, pulang, main handphone, dan buka Facebook dan lain-lain, Instagram. Akhirnya dah dibikin. Ingat, waktu berputar lebih cepat. Kita tidak rasa sudah sore, sudah malam, sudah pagi, sudah minggu, sudah bulan, sudah tahun. Berputar waktu. Sama juga ini teman-teman ASN, saya sudah sampaikan. Kita harus berhitung usia kita berapa, masa pensiun kita berapa, ketika kita pensiun mau jadi apa. Di mana-mana saya sering ingatkan, di konser ini masih luas lahan, ya, subur-subur pula. Coba lihat, orang dari seluruh penjuru negeri, dari Jakarta, dari mana, ramai-ramai datang ke konser, beli tanah, berusaha beli ribuan hektar. Masa kita yang punya kampung dan bisa punya tanah? Tujuannya apa? Kalau kau sudah punya modal, berkebun, supaya kalau kita pensiun kita tidak stres. Ingat, mulai sekarang ada dinilai sampai 1 tahun ke depan. Kalau baik, baru bisa ditetapkan SK, ya. Kalau tidak, ya bisa ditunda SK-nya. Kemudian penilaian dilakukan oleh atasan langsung. Nah, di mana Anda ditugaskan? Di situ atasan langsung akan menilai. Kemudian hasil penilaian dituangkan dalam SKP tahunan dan evaluasi perilaku kinerja. Ingat. Kemudian CPNS yang tidak mencapai predikat baik atau minimal baik tidak dapat diangkat menjadi PNS. Ingat, catat baik-baik ini bahwa ternyata kalau saya tidak dapat predikat baik, apa itu bagaimana untuk menuju ke sana baik? Pertama, disiplin, kehadiran, apa yang kau kerja. Idealnya kalau hadir dalam 1 hari. Kalau Anda misalnya hanya mengarsip surat 1, catat, buat 1. Hari ini tanggal sekian, jam sekian, saya mengarsip surat. Tanda tangan, sampaikan kepada pimpinan. Jangan hanya datang gosip. Ya. Kemudian penilaian untuk P3K dilakukan selama masa kontrak kerja. Hasil penilaian dijadikan dasar untuk evaluasi perpanjangan kontrak. Nah, ini P3K berapa? Jadi akan dievaluasi, ya kan? Namanya juga kontrak. Kalau Anda memenuhi target bisa diperpanjang. Kalau tidak, berarti kan tidak diperpanjang, begitu ya? Nah, itu dia. Jadi ini lebih ketat. Kemudian pemberian penghargaan atau sanksi. Nah, ternyata kalau Anda berbuat baik, bekerja dengan baik, profesional, dia bisa menunjukkan kinerja yang baik, diberikan penghargaan pula. Tapi kalau Anda tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik, ya sanksinya apa? Jangan sampai tidak diperpanjang kontrak. Itu dia. Kemudian tidak ada masa percobaan seperti CPNS, tetapi tetap wajib mendaftar mencapai standar. Jadi Anda tidak punya tidak ada masa percobaan. Mulai hari ini Anda sudah resmi dan langsung bekerja. Tidak ada kata percobaan. Lain halnya dengan yang CPNS. Artinya bahwa mulai besok, mulai hari ini Anda sudah dinilai. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya himbau yang namanya aturan-aturan sebagai ASN dan bagaimana you punya harapan ke depan selalu dipelajari, diterapkan dalam diri Anda. Bekerjalah dengan baik, ya kan?
Karena hanya itu yang akan mengantarkan Anda bagaimana nasib Anda ke depan. Bisa dipahami? Baik. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat kepada CPNS dan P3K. Selamat menjalankan tugas. Bekerjalah dengan hati, dengan penuh semangat, penuh keseriusan, ya. Selalu ingat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di luar sana masih ada puluhan ribu orang yang mengantri untuk masuk. Ternyata adalah yang terbaik. Kalau saya lakukan itu, maka tentu Anda akan bekerja dengan semangat yang tinggi. Saya kira itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk bangsamu, untuk negerimu, untuk daerah, untuk masyarakat di Korea Selatan. Ingat, kita semuanya adalah pelayan. Jangan karena pakaian bagus, ya kan? Lalu kemudian yang datang pelayan terserah Anda. Karena yang datang mungkin pakaian compang-camping, sepatunya robek, pakaiannya mungkin belum dicuci, lalu kemudian memandangkan orang. Ya, ingat, kalau tidak ada masyarakat kita akan mungkin jadi pegawai negeri. Betul tidak? Betul. Justru kita diangkat sebagai pegawai negeri karena kita akan melayani masyarakat. Jadi bayangkan, kalau tidak ada mereka, kita akan bukan siapa-siapa. Itu namanya hubungan simbiosis mutualisme. Mereka butuh kita butuh mereka. Maka berilah pelayanan terbaik. Tunjukkan bahwa kita ini manusia beradab. Seperti itu.